Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irsi. Saya berasal dari kelas 23 SMK Semak Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membacakan tata cara membaca katalog bahan kimia. Sebelumnya, pengertian katalog bahan kimia adalah suatu rekaman atau daftar bahan kimia yang dimiliki oleh suatu penyedia bahan kimia yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu. Pada informasi katalog bahan kimia mempunyai beberapa informasinya. Salah satu yang pertama ada rumus kimia. Rumus kimia terbagi pula menjadi 3. Ada rumus kimia molekul, rumus kimia empiris, dan juga struktur. Pengertian rumus kimia molekul adalah atom total tiap unsur dalam suatu senyawa. Sedangkan empiris adalah perbandingan paling sederhana suatu senyawa. Selanjutnya ada struktur, yaitu representasi grafis dari struktur molekul yang menunjukkan bagaimana atom tersusun. Baiklah, itu pengertian rumus kimianya. Selanjutnya kita masuk ke bahan kimia yang saya baca. Di sini nama bahan kimia yang saya baca ini adalah acetanilide. Acetanilide mempunyai rumus empiris yaitu C8H9NO dan juga rumus molekulnya CH3CONH-C6H5. Dan juga di atas ini ada gambar, ini adalah rumus struktur bahan kimianya. Di sampingnya ada CAS number, yaitu kepanjangan dari Chemical Abstract Service. Pengertiannya adalah indeks atau registrasi khusus senyawa kimia yang diadopsi secara internasional, sehingga ini memungkinkan untuk mengidentifikasi bahan kimia secara spesifik. Di sini nomor registrasi internasionalnya yaitu 103844. Di sebelahnya ada action number atau kepanjangan dari ANH, yaitu nomor registrasi bahan kimia dari Eropa. Di sini nomor registrasi Eropanya 2031507. Pada bahan kimia kita masuk ke salah satu sifat-sifat bahan kimia. Sifat-sifat bahan kimia tergolong menjadi 2, ada kimia dan juga fisika. Pertama yang kita bahas yaitu ada sifat fisikanya. Di sini ada vapor pressure atau tekanan uapnya. Di sini 0,002 hektopascal pada suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya ada massa jenisnya yaitu 1,22 gram per cm pangkat 3 pada suhu 20 derajat Celcius. Di bawahnya lagi ada flash point atau titik nyalanya sebanyak 133 derajat Celcius. Di sebelahnya di bawahnya lagi ada melting point yaitu sebanyak 115 derajat Celcius. Di sebelahnya ada kekerasannya yaitu 370 kg per meter pangkat 3. Di bawahnya ada titik didih 304 derajat Celcius. Sebelumnya teman-teman, kalau pada suhu melting point nih 115 derajat, berarti kalau pada suhu ruang bahan kimia ini termasuk padat. Selanjutnya kita masuk ke sifat bahan kimia yang kedua, yaitu sifat kimia. Sifat kimianya di sini yaitu ada solub in atau larut di dalam air 50 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti dia ini tergolong bahan kimia yang mudah terlarut. Di sebelahnya ada massa molarnya yaitu 135,16 gram per mol. Di bawahnya lagi ada pH value atau derajat keasamannya 5-7, berarti ini dari asam hingga netral. 10 gram per liter di dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Yaitu ada ignition temperature, itu tergolong sifat fisika. Sifat fisikanya atau suhu bakarnya yaitu 540 derajat Celcius. Maksud dari ignition temperature adalah suhu yang bisa memungkinkan bahan kimia ini terbakar. Selanjutnya kita masuk ke WGK1 yaitu dampak ekologi. Pengertian dampak ekologi ini adalah
Klasifikasi dampak atau pengaruh negatif bahan kimia terhadap karakteristik air, baik secara fisika, kimia maupun biologi. Jadi di sini WGK-nya adalah 1, berarti bahan kimia ini sedikit berbahaya. Di bawahnya ada GHS atau kepanjangannya Global Harmony System. Di sini Global Harmony Systemnya ada acute toxicity atau bahan ini sangat beracun, dan juga ada warning yaitu peringatan bahayanya. Di bawahnya ada H302. Maksudnya adalah itu merupakan pernyataan bahayanya. Biasanya pernyataan bahaya ini diikuti oleh angka-angka tertentu atau kode-kode tertentu. Di bawahnya ada little dose 50 oral rate 800 mg per kilogram. Maksudnya di sini adalah misalnya jika bahan kimia sebanyak 800 mg per kilogram ini kita suapkan kepada tikus, maka akan membuat 50% populasi tikus ini menjadi mati. Jadi kalau 800 mg per kilogram itu termasuk toksisitas moderately toxic, yaitu sekitar 500 sampai 5000. Ada LGK 10 sampai 13. LGK itu adalah kelas penyimpanan bahan kimianya. Kelas penyimpanan bahan kimianya 10 sampai 13 berarti cairan yang mudah terbakar, padatan yang mudah terbakar, cairan yang tidak mudah terbakar, dan padatan yang tidak mudah terbakar. Di bawahnya teman-teman ada HS nomor. HS nomor adalah Harmony System, merupakan suatu daftar pengelolaan penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah penarifan atau transaksi perdagangannya. Di sini HS nomornya 29242998. Di sebelahnya lagi ada disposal 3 atau penanganan limbahnya, yaitu penanganan limbah yang ketiga. Terakhir teman-teman ada lambang hazardnya. Lambang hazard di sini ada iritasi, yaitu bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi serta luka bakar. Jadi itulah pembacaan katalog bahan kimia saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.